Pada saat ini saya berikan judul firman Tuhan adalah Bersandarlah kepada Tuhan. Sekali lagi, bersandarlah kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti akan mengalami apa yang namanya masa-masa yang sukar, masa-masa sulit untuk dilewati dalam hidupnya. Keadaan seperti ini memang dapat mengancam hidup kita sewaktu-waktu. Bahkan kita melihat seorang Daud pun dia tidak lepas dari apa yang namanya keadaan yang sukar, keadaan yang sulit. Bahkan Alkitab berkata bahwa keadaan yang terjepit, keadaan yang tidak bisa membuat dia berbuat apa-apa, yang membuat dia tidak bebas untuk melakukan apa-apa. Karena satu keadaan yang menekan hidupnya. Satu keadaan yang mengintimidasi hidupnya. Nah, tentu dari ayat ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya pengalaman pahit yang dialami oleh Daud. Saat Daud dan orang-orangnya sampai ke kota Siklag, Daud mendapati bahwa Siklag telah dikalahkan dan dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Bukan hanya kota dibakar, tetapi istri serta anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, telah dibawa dan telah ditawan oleh orang-orang Amalek. Sehingga dikatakan di sana bahwa Daud dan seluruh rakyat mereka menangis begitu nyaring. Bahkan sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Karena kondisi, keadaan yang demikian mereka alami. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi keadaan yang demikian, kita melihat bahwa orang-orang pada waktu itu yang menjadi pengikut Daud, bukannya mereka saling menguatkan atau saling menyemangati agar tetap kuat menghadapi kesulitan, tetapi sebaliknya justru menyalahkan Daud dan hendak melempari dia dengan batu, sehingga dikatakan oleh ayat kita tadi, Daud sangat terjepit. Daud sangat tidak berdaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak dapat menghindari, kita tidak dapat menolak setiap persoalan atau kesulitan yang datang menimpa hidup kita. Bahkan keadaan yang datang begitu tiba-tiba kita alami dalam hidup kita. Keadaan-keadaan hari ini, siapa yang mau bersuka cita dengan saat-saat ini, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Tentu kita tidak pernah mengharapkan keadaan seperti ini. Justru kita berharap bahwa keadaan seperti ini bisa berlalu. Kita bisa segera keluar dari hal ini, dari pandemi, dari kesulitan, dari keadaan yang tidak menyenangkan. Kita berharap kita bisa keluar secepatnya. Kita berharap keadaan-keadaan kita adalah keadaan-keadaan yang lebih baik, keadaan-keadaan yang menyenangkan. Terus terpelihara dan diberkati, itulah yang kita harapkan setiap saat.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, faktanya, realitanya kita masih dikurung dengan yang namanya pandemi, dengan yang namanya virus corona, ya, COVID-19. Ya. Dari sini bahwa kita memang tidak bisa menolak kesulitan, masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana sikap, bagaimana respon kita dalam kita menghadapi dan keluar dari masa-masa yang sukar seperti ini. Atau dengan kata lain, bagaimana supaya kita kuat, tetap berdaya tahan. Tentu kunci rahasianya atau cara untuk kita keluar bahkan menang dari setiap masa yang sukar yang kita hadapi. Perhatikan ini, itu bukanlah terletak dari kemampuan kita. Bukan terletak dari hikmat kita. Bukan terletak dari kepintaran kita. Bahkan kesanggupan kita sebagai manusia. Garis bawah ini. Tetapi terletak kepada siapa kita berpaut. Kepada siapa kita menggantungkan hidup kita. Kepada siapa kita sandarkan hidup ini. Ini yang menjadi kuncinya. Kita menjadi orang-orang yang kuat kuncinya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesanggupan kita. Tetapi itu adalah kesanggupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit dan ancaman dari orang-orang yang menyertai Daud. Dan Daud sangat terjepit. Tetapi Daud mengambil keputusan untuk berpaut kepada Tuhan. Untuk berharap kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan Daud dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Daud dia kembali bersandar kepada Tuhan. Dia kembali menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan lagi kepada kekuatannya. Bukankah dia ahli dalam berperang? Bukankah dia ahli dalam mengalahkan musuh? Bukankah dia ahli dalam segala sesuatu? Tetapi ketika keadaan mendesak dia, keadaan mengancam hidupnya, yang dia lakukan, jalan keluarnya adalah dia berpaut kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia membuat kepercayaannya menjadi kuat kepada Tuhan. Tetapi kita akan melihat di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan persoalan atau masa sukar harus terjadi? Tentu mungkin ini yang kita tanyakan dalam hidup kita. Kita bertanya-tanya, bukankah saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Bukankah saya sudah setia kepada Tuhan? Tetapi mengapa Tuhan izinkan masa sukar harus dialami? Mengapa Tuhan izinkan masa-masa yang sulit harus terjadi? Masa-masa sukar, masa-masa sulit harus terjadi. Kenapa? Karena yang pertama adalah agar kita ingat dan kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, agar kita mengingat siapa? Kita mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi keadaan-keadaan ini
Yang sementara kita hadapi adalah keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar. Mengapa hal-hal ini terjadi? Ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa kita harus mengingat dan kita harus kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan terbesar manusia adalah ketika dia sukses, ketika dia jaya, ketika dia punya segalanya, tanpa disadari dia mulai lupa siapa yang membuat dia sukses. Dia mulai lupa bahwa siapa yang menolong hidupnya. Kepada siapa dia berdoa. Itulah masalah yang kerap terjadi, yang sering terjadi dalam hidup seseorang ketika dia mengalami yang namanya kejayaan, kekuatan. Dia mulai lupa kepada siapa dia berdoa. Contoh dalam Lukas 15 ayat yang ke-16. Lukas 15 ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ayat ini berbicara tentang anak yang terhilang. Dia yang mengambil keputusan yang salah dan meninggalkan bapaknya. Sehingga pada akhirnya mengalami apa yang namanya masa yang sukar. Merasa lapar tapi tidak ada yang dapat dimakan. Bahkan makanan ampas saja untuk dimakan sebagai makanan babi tidak diberikan. Tidak ada yang peduli. Ketika dalam satu keadaan kondisi yang sukar, ketika dalam keadaan kondisi yang sulit, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Dia mengalami masa-masa yang dimana dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun pada akhirnya, karena penderitaan ini, perhatikan, karena kesulitan ini, karena masalah ini, dia menyadari dan dia ingat kepada bapaknya. Keadaan ini membuat dia ingat kepada bapaknya. Keadaan ini membuat dia kembali kepada bapaknya. Itu sebabnya di ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapa yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia ingat, dia sadar, ketika keadaan mendesak dia, ketika kesulitan datang dalam hidupnya, maka dia ingat kepada Bapaknya. Artinya keadaan-keadaan yang terjadi, kondisi-kondisi sulit yang harus dihadapi, itu diizinkan terjadi. Untuk apa? Agar supaya kita tidak melupakan Tuhan. Kita tidak melupakan Allah, tetapi kita ingat kepada siapa seharusnya kita berpaut. Kepada siapa kita seharusnya sandarkan hidup kita. Keadaan menunjukkan situasi yang sulit, sukar. Tetapi dia sadar dan dia mau kembali kepada Bapa. Masa-masa sukar diizinkan Tuhan terjadi agar seseorang ingat dan kembali. Tidak ada satu perkara yang Tuhan izinkan terjadi tanpa kebaikannya. Sekali lagi, tidak ada satu perkara yang Tuhan izinkan yang harus dialami
keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, tanpa kebaikan dari Tuhan. Jadi semua yang diizinkan terjadi, baik itu kesulitan, masa yang sukar, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita ada dalam posisi ini, kita harus ingat dan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita akan menikmati setiap kebaikannya. Ingatlah bahwa kejadian-kejadian buruk, masa-masa sukar kita alami, itu adalah alat Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Dia. Mazmur 77 ayat yang ke-12 dikatakan oleh pemazmur, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kata pemazmur. Dia hendak mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan diingat kembali oleh pemazmur. Dan inilah yang seharusnya ada dalam hidup kita. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang sulit, bukan menjadi alasan bagi kita untuk melupakan kebaikan Tuhan. Bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Bukan alasan untuk kita melupakan setiap keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Untuk dilupakan, bukan sebagai alasan. Tetapi biarlah itu ia akan selalu mengingatkan kita akan setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan karena keadaan yang sulit kita tinggalkan Tuhan. Jangan karena keadaan yang sukar menjadi alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi biarlah keadaan ini membuat kita tidak melupakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersandarlah penuh kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah mengambil keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Apalagi keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Karena keadaan yang sulit, karena keadaan yang sukar, lalu kita tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan yang kedua, mengapa Tuhan izinkan masa sukar harus dialami dan harus terjadi? Karena yang kedua, agar kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Amin. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar diizinkan terjadi. Ingat, percayalah. Ada kuasa, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Kita tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan kalau keadaan kita baik-baik saja. Kalau keadaan kita terpelihara. Tetapi justru kita akan dapat merasakan, kita akan dapat menikmati suasana kuasa Allah ketika keadaan-keadaan yang sulit, lalu kita ditolong oleh Tuhan. Amin.
dipelihara oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan atas Daud saat dia menghadapi masalah bukan semata-mata untuk meluputkan dia begitu saja. Tetapi di balik hal itu, Allah ingin memperlihatkan atau menunjukkan kepada Daud bahwa betapa hebat dan betapa besar kuasanya atas hidupnya. Allah ingin menunjukkan bahwa bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kesanggupannya sehingga dia keluar dari persoalan, dia keluar dari setiap kesulitan yang ada. Tetapi itu karena kuasa Allah yang dinyatakan. Pertolongan Allah yang dinyatakan atas hidupnya. Demikian juga kepada kita. Keadaan-keadaan ini, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita kuatkan iman kepada Tuhan, maka kuasa Allah itu akan dinyatakan. Pertolongan Allah itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Ada contoh bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, maka mereka tidak dibiarkan pergi begitu saja oleh Firaun. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir, sehingga mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka sangat terjepit dan merasa terancam. Sehingga berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami keluar dari sana? Kalau saudara baca dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12. Namun perhatikan di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Musa tegaskan, jangan takut. Jangan khawatir. Apa yang Musa katakan? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sekali lagi, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Atau lihatlah kuasa dari Tuhan. Lihatlah pertolongan dari Tuhan. Lihatlah pembelaan daripada Tuhan. Lihatlah. Itu akan dinyatakan. Dia Allah yang akan berperang. Dan kamu akan diam saja. Lihat. Perhatikan. Kuasa. Pertolongan dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kesanggupan kita. Bukan dengan hikmat kita. Tetapi Alkitab berkata kamu diam saja. Di tengah-tengah keadaan yang sukar. Di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan lihatlah kuasa Allah itu akan dinyatakan. Tuhan yang akan menggantikan kita untuk kita berperang. Yang penting iman kita dikuatkan. Iman kita dikokohkan. Sandaran kita tetap kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia membuktikan kemahakuasaannya kepada kita. Dia buktikan pembelaan kepada kita. Dia Allah yang bekerja atas hidup kita. Kuasanya dinyatakan atas hidup kita. Bagi manusia itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah untuk diselesaikan. Apalagi untuk menolong. Menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kuasanya tidak pernah terbatas. Pertolongannya tidak pernah terlambat untuk dinyatakan atas hidup kita. Itu sebabnya tetaplah setia kepada Tuhan. Keadaan-keadaan yang seperti ini kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Tetapi sesungguhnya di balik semua yang dialami,
Tuhan mau nyatakan kuasanya. Di balik yang terjadi, Tuhan mau nyatakan mujizatnya. Pertolongannya dalam hidup kita. Pemazmur, yaitu pemazmur Asaf berkata dalam Mazmur 77 ayat yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Lalu dia katakan begini. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Wow. Jalannya kudus. Perbuatan-perbuatannya ajaib. Pertolongannya ajaib. Lalu dia katakan lewat pertanyaan. Allah manakah seperti Allah kami? Seharusnya itu ada dalam hidup kita. Seharusnya pertanyaan yang sama itu ada dalam hidup kita. Kita yang sudah menikmati keajaiban Tuhan. Kita yang sudah menikmati setiap kebaikan Tuhan. Setiap anugerah Tuhan. Ketika kita ada dalam keadaan yang sukar, Allah menolong kita, Allah membela kita, Allah menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Seharusnya pertanyaan ini ada dalam hidup kita. Allah manakah yang seperti Allah saya? Allah manakah yang seperti Allahku yang setiap saat membela, menolong, menyatakan kuasanya dalam setiap hidup kita. Dia Allah yang hebat. Tidak ada Allah yang seperti dia. Dia Allah yang berkuasa. Bahkan dia yang telah meluputkan kita dari setiap masa-masa yang sukar. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini, apa yang membuat kita meragukan kuasanya? Apa yang membuat kita meragukan pertolongannya? Apa yang membuat kita tidak mempercayainya? Adakah pertolongan dan kuasa yang tidak sanggup untuk meluputkan kita? Adakah kuasa dan pertolongannya tidak sanggup untuk melepaskan kita dari pergumulan? Tidak ada. Kuasanya, pertolongannya itu akan selalu sanggup untuk membebaskan kita. Untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita. Atau apakah COVID lebih membuat kita meragukan kuasanya? Apakah corona membuat kita mulai meninggalkan Tuhan? Sehingga untuk beribadah kita tidak lakukan lagi? Bersyukur kalau kita masih setia beribadah, walaupun lewat online. Tetapi persoalannya, apakah kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Saya tidak mengerti. Tetapi hanya saudara dan dia yang melihatnya. Jelas Alkitab berkata bahwa Allah manakah yang besar seperti Allah kita? Allah manakah yang hebat seperti Allah kita? Tidak ada. Hanya dia satu-satunya. Allah yang terus dan dapat menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam 1 Efesus 1 maksudnya. Efesus 1 ayat yang ke-19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Betapa hebat kuasanya. Bagi siapa? Kuasa Allah yang hebat, kuasa Allah yang besar. Itu ada kepada siapa? Itu akan dinyatakan kepada siapa? Itu akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang memperkuat keyakinannya kepada Tuhan. Kuasanya itu akan dinyatakan. Kuasanya itu akan berlaku. Itu sebabnya jangan kendor iman kita hari-hari ini. Amin. Sekalipun sulit, sekalipun sukar, barangkali usaha kita hari-hari ini sudah semakin menurun.
Tetap kuatkan iman kita, tetap kuatkan kepercayaan kita. Kenapa? Karena kuasa Allah itu akan dinyatakan. Pertolongan Allah itu akan dinyatakan atas hidup kita. Yang ketiga, mengapa Allah izinkan masa sukar untuk harus kita hadapi? Agar iman kita semakin kuat dan berdaya tahan. Ini adalah merupakan sebuah ujian. Ini adalah merupakan sebuah proses. Bukankah menjadi kuat dan berdaya tahan di dalam Tuhan merupakan kehendak-Nya dalam hidup kita? Itu adalah kehendak Tuhan. Agar supaya kita semakin kuat, semakin berdaya tahan. Ini yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu Saudara. Bahwa kualitas kekristenan akan diketahui dari seberapa kuat dan daya tahan seseorang menghadapi masa yang sukar. Sekali lagi, kita akan diketahui, kita akan dilihat. Apakah kita orang Kristen, orang percaya yang tangguh atau tidak. Itu akan diuji melalui proses masa-masa sulit. Kalau masa-masa sulit kita tidak kuat, kita tidak tahan, maka kita gagal sebagai orang-orang yang berkualitas. Sebagai Kristen yang berkualitas. Kita akan melihat contoh adalah seorang yang bernama Ayub. Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri Ayub yang berkata kepada Ayub. Kalau saya terjemahkan dengan terjemahan saya begini. Masih kuatkah engkau, hai Ayub? Masihkah engkau sanggup bertahan, Ayub? Kalau tidak, kalau sudah tidak kuat, sudah tidak sanggup, sudah tidak bisa bertahan, sana ke dukun. Mungkin seperti itu. Kalau nggak bisa lagi, ambil jalan pintas, tinggalkan Tuhan, beres. Atau yang terakhir, supaya tidak ada persoalan lagi, sana bunuh diri. Kan dikatakan matilah, gantung diri. Mungkin bahasanya seperti itu. Bunuh diri, gantung diri di pohon semangka. Mungkin seperti itu. Lalu kita lihat apa jawab Ayub di ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub, ini adalah kekristenan yang berkualitas. Ini adalah Kristen sejati. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan? Perempuan? Bukan saya yang ngomongnya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah yang baik-baik saja, tetapi ketika kita menerima proses kita menolak? Luar biasa Ayub. Apa yang Ayub katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Dalam kesemuanya itu, Ayub dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hebat Ayub. Sekalipun dalam masa yang sukar, keadaan yang sulit, semuanya hilang. Keadaan yang sangat memperhatikan. Istri bilang, sudah matilah Ayub, tinggalkan Tuhan.
Lalu Ayub bilang, karena dia adalah orang yang sejati, Kristen yang sejati. Pria yang berkualitas. Alkitab berkata, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Secara manusia Ayub bisa saja menjawab, iya ya, buat apa saya setia? Buat apa saya bertahan? Buat apa saya hidup saleh sedangkan menderita? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Ayub. Ayub sekalipun beratnya pergumulan, sekalipun beratnya masa sukar yang harus dialami, tidak membuat dia meninggalkan Tuhan, apalagi mengutuki Allahnya. Tetapi dia semakin kuat dan berdaya tahan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 23 ayat yang ke-10 dia berkata, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Ini adalah sebuah proses. Ini adalah masa-masa yang sukar. Kalaupun dia ada di masa-masa yang sukar, kalau Tuhan izinkan masa-masa sulit terjadi dalam hidupnya, dia katakan, aku akan timbul seperti emas. Dia akan keluar sebagai Kristen yang berkualitas. Itu Ayub. Masa-masa sukar tidak membuat dia menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, apalagi tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi justru dia katakan semakin kuat seperti emas, berkualitas seperti emas. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kalau Ayub mampu, Ayub sanggup, maka kita pun bisa menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Orang-orang yang berdaya tahan. Bukankah firman Allah berkata dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, menjadi kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan adalah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang keempat, ini yang paling ditunggu-tunggu karena ini yang terakhir. Yang keempat adalah agar kita menjadi saksi melalui pengalaman masa sukar. Ya. Mengapa Tuhan izinkan masa sukar terjadi? Agar kita menjadi saksi melalui pengalaman masa sukar yang kita alami. Biasanya kekecewaan akan terlihat ketika kita berada dalam keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan-keadaan yang menyakitkan. Namun sebenarnya kalau kita dapat memahami tujuan dari apa yang kita alami, maka hal ini tidak akan membuat kita kecewa. Kita lihat contoh seperti Yusuf. Yusuf, bukan Yusuf Jaya ya, bukan Pak Yusuf Jaya. Ini Yusuf di Alkitab. Yusuf dimulai dari mimpi. Dibenci saudara-saudaranya. Mau dibunuh. Dijual, difitnah, bahkan dimasukkan ke dalam penjara yang cukup lama. Dimasukkan dalam penjara. Namun pada akhirnya pengalaman sukar membuat dia menjadi sebuah kesaksian. Bukan hanya oleh petinggi-petinggi Mesir, tetapi juga oleh saudara-saudaranya yang mengkhianatinya. Dia tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Justru dia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Dia menjadi kesaksian bagi saudara-saudaranya. Sekalipun ada masa-masa yang dialami. Ada masa-masa sulit yang dialami. Tetapi dia tetap menjadi saksi.
Dia menjadi saksi melalui kesabarannya. Dia menjadi saksi melalui kejujurannya. Sekalipun dia difitnah, dia tetap jadi saksi. Nah, bukan berarti kita harus masuk penjara dulu baru kita menjadi saksi. Tetapi ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun kita, baik itu perkara-perkara yang sukar kita hadapi, jangan pernah kita menyangkal Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi kuat, menjadi saksi dalam kita terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Bersandar kepada Tuhan. Kesimpulan, kepada saudara dan saya, kondisi apapun, bahkan sesukar apapun hari-hari ini kita jalani, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada Tuhan dengan kita mempercayai dan kembali kepada Tuhan, mengalami kuasa dan pertolongannya, menjadi kuat dan terus bertahan di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua.